Baik, perkenalkan nama saya Iwan Ramayasa, NIM 1910210006. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3D printing, rapid prototype, layar manufacturing, additive manufacturing dalam rangka untuk memenuhi pelaksanaan UAS mata kuliah proses manufaktur. Di sini ada 4 metode yang akan saya jelaskan, atau 4 mesin. Yang pertama ada Fused Deposition Modeling atau FDM. Yang kedua ada Selective Laser Sintering atau SLS. Yang ketiga ada Stereolithography atau SLA. Dan yang keempat ada Laminated Object Manufacturing atau LDM. Yang pertama, skema alat. Bisa kita lihat gambarnya yang tertera pada Word ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu FDM. FDM sendiri merupakan proses pembuatan objek 3D melalui pelelehan dengan cara lapisan demi lapisan sehingga membentuk sebuah benda yang diinginkan. Proses pembuatan objek 3 dimensi menggunakan alat printer 3 dimensi yang di dalamnya terdapat bottom plate yang berfungsi untuk menentukan permukaan cetak. Dan untuk yang kedua, Selective Laser Sintering atau SLS. SLS sendiri merupakan teknik yang menggunakan laser sebagai sumber daya untuk membentuk objek 3 dimensi yang solid. Jadi hampir sama dengan FDM, cuman SLS ini dia menggunakan tenaga laser. Yang berikutnya SLA. SLA atau Stereolithography itu merupakan 3 dimensi printer yang memanfaatkan pergerakan sinar laser UV untuk memadatkan cairan resin. Dan yang keempat, Laminated Object Manufacturing atau LDM. LDM sendiri merupakan prototipe yang cepat yang di dalamnya terdapat lapisan kertas berlapis perekat, plastik, atau laminasi, logam direkatkan secara berturut-turut dan dipotong menjadi bentuk dengan menggunakan pisau atau pemotong laser. Jadi mungkin itu sekilas pengertian atau apa itu yang dimaksud dengan FDM, SLS, SLA, dan LDM. Nah, yang berikutnya bahan. Bahan sendiri untuk yang pertama FDM. Bahan itu terdiri dari ABS, polikarbonat, polypensulfonate, elastomers. Dan yang untuk SLS bahannya sendiri itu terdapat termoplastik, nilon, polyimide, dan polystyrene, elastomers, composite. Untuk SLA sendiri bahannya ada termoplastik atau elastomers. Dan yang keempat untuk LDM bahannya sendiri yaitu termoplastik, sulkas PVC, paper composite atau precious metals, non-precious metal, dan keramik. Yang bagian ketiga akurasi. Jadi untuk akurasi pada masing-masing mesin ini, yang pertama FDM. Untuk akurasinya itu tergolong rendah. Dan SLS tergolong tinggi, SLA itu tergolong sangat tinggi, dan LDM tergolong rendah. Untuk ketebalan minimum yang FDM ketebalannya mencapai 0,15 mm. Untuk SLS 1,10 mm, SLA 0,02 mm, dan LDM mencapai 0,05 mm. Dan yang berikutnya mengenai
harga bahan. Untuk FDM sendiri, untuk harga bahannya itu tergolong rendah, dan untuk SLS harga bahannya tergolong tinggi, dan SLA tergolong tinggi, dan FDM tergolong tinggi. Dan untuk kecepatan, FDM sendiri untuk dari segi kecepatannya tergolong lambat, dan SLS tergolong cepat. SLA rata-rata untuk kecepatannya tidak cepat tidak lambat, dan untuk LOM, TLM termasuk cepat. Dan untuk hasil akhir dari proses pembuatan masing-masing benda kerja ini, yang pertama untuk FDM, untuk hasil akhirnya itu tergolong kasar, dan SLS tergolong sedang, untuk SLA tergolong halus, dan untuk LOM tergolong kasar. Yang berikutnya ada tahun mulai digunakan. Nah, untuk FDM sendiri, tahun mulai digunakannya itu sekitar tahun 1988, yaitu yang pertama kali digunakan oleh Scott Cram. Dan untuk SLS mulai digunakannya tahun 1988 oleh Carl Descartes, dan SLA mulai digunakannya tahun 1987 oleh Charles Hull, dan LOM mulai digunakannya tahun 1985 oleh Michael Fagin. Nah, yang berikutnya untuk jumlah penggunaan di industri. Untuk FDM penggunaannya relatif banyak, itu hampir melingkupi segala bidang. Untuk SLS penggunaannya relatif banyak juga, yaitu hampir mencakupi segala bidang, hampir sama dengan FDM. Nah, untuk SLA penggunaannya relatif banyak, yaitu dalam bidang kesehatan dan biotek. Untuk LOM penggunaannya relatif banyak, hampir melingkupi segala bidang. Nah, yang berikutnya untuk kelebihan. Untuk FDM kelebihannya yaitu bahan plastik ABS murah dan mudah didapat, serta mudah dibentuk. Punya banyak pilihan bahan dan warna yang berbeda. Bahan utama dan bahan pendukung terpisah secara sistem sehingga mudah dilepaskan. Nah, untuk SLS kelebihannya, metode ini menggunakan material yang sama dengan termoplastik, sehingga model kaku setelah selesai tidak perlu dukungan struktur proses part sejak material di input awal sampai model selesai. Nah, untuk SLA kelebihannya, proses percetakan sangat akurat. Untuk langkah pergerakan laser secara vertikal pada model ukuran kecil sangat cocok untuk tingkat presisi model yang tinggi. Untuk LOM kelebihannya yaitu material lebih mudah, tidak perlu dukungan struktur saat model diproses. Pada area pengerjaan lebih besar untuk hasil model yang besar. Nah, untuk yang berikutnya kekurangan. Kekurangan yang pertama pada FDM yaitu waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan relatif lebih lama. Permukaan model yang dihasilkan relatif kasar sehingga membutuhkan proses finishing lebih baik. Yang kedua untuk SLS
Proses ini tidak seakurat SLA karena itu sulit untuk mengontrol persis berapa banyak material yang digunakan. Model sering menjadi kasar akibat kelebihan material pada permukaan. Model juga berpori, jadi dibutuhkan semacam pernis untuk menutupi dan menguatkan model. Hasil akhir harus didinginkan terlebih dahulu untuk bias sebelum proses finishing. Nah, yang berikutnya untuk SLA, kekurangan model tidak dapat diproses setelah selesai dan memerlukan waktu untuk proses pendinginan. Struktur pendukung yang dihasilkan harus disesuaikan dengan model yang dibuat. Model harus dilubangi atau dipotong jika ingin menghilangkan material sisa pada bagian dalam. Yang berikutnya untuk LOM. Kekurangannya yaitu pelepasan material sisa lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Menghasilkan material sisa yang cukup banyak, sulit untuk membuat model dengan sisi yang berongga di bagian dalamnya. Nah, yang berikutnya untuk pengaplikasian. Untuk pengaplikasian pada FDM, yaitu ada pengujian bentuk atau kesesuaian, pengujian fungsional, bagian detail, kecil model presentasi. Untuk SLS, aplikasiannya, pengujian bentuk atau kecocokan, pengujian fungsional, suku cadang yang kurang detail, suku cadang dengan pas dan engsel hidup, dan aplikasi panas yang tinggi. Untuk SLA, pengaplikasiannya itu pengujian bentuk atau kesesuaian, pengujian fungsional, bagian yang sangat detail, model presentasi, dan kesesuaian snap. Nah, yang berikutnya untuk pengaplikasian pada LOM, itu pengujian bentuk atau kecocokan, bagian yang kurang detail, dan pola perkakas cepat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 3D printing. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan materi, mohon untuk dimaklumi, serta jika ada kesalahan pengucapan juga mohon dimaklumi. Dan sekian dan terima kasih.